Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat ya. Tidak lupa kita harus selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan terus sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa kembali sama-sama. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita dan Ibu Mita pada ketua kelas untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk semua? Oke, alhamdulillah. Baik, untuk materi pada hari ini, ya, kita akan belajar kembali tentang teks laporan percobaan, tetapi dengan pembahasan yang berbeda dari materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya, kita membahas tentang apa? Nafi, membahas tentang apa? Materi sebelumnya kita? Oke, meringkas. Betul. Nah, untuk materi yang sekarang, kita akan melanjutkan, yaitu 3.2. Kompetensi dasarnya, menelaah struktur dan kebahasaan dari percobaan yang didengar atau dibaca. Nah, kemudian untuk indikatornya struktur, dan yang kedua menelaah dari segi kebahasaannya. Ini materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Maka untuk tujuan pembelajarannya sendiri tentu saja kan bisa menelaah dari strukturnya, menelaah kebahasaannya. Manfaat apa yang kita dapat pembelajaran ini? Kan manfaatnya adalah kita belajar lebih teliti. Nah, kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, apa? Pernah melakukan uji coba yang sederhana? Pernah. Nah, setelah melakukan uji coba atau percobaan, kalian harus membuat apa? Betul, harus membuat laporannya kan? Untuk laporan percobaan yang benar, yang sesuai dari struktur dan kebahasaannya itu seperti ini. Nah, tentu itu akan bermanfaat, ya enggak? Materi yang akan kalian pelajari sekarang, setidaknya kalian sudah apa? Sudah ada pemahaman kan? Setelah mengetahui tujuan dari pembelajaran ini, nah, kita masuk kepada yang dimaksud dengan menelaah, ya, mempelajari teks tersebut. Kalau mempelajari berarti memahami apakah isinya, apakah strukturnya, apakah kebahasaannya. Materi menelaah itu lebih mendalami lagi. Jadi kita harus mencari atau meneliti. Kalau misalnya yang maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Perbaiki. Jadi tidak hanya sekedar ini salah, tapi kita yang benar seperti apa? Oke, paham? Kemudian, nah, cakupan materinya, maka materinya tentu berkaitan dengan struktur dan kebahasaan. Nah, kalau struktur, masih ingat apa struktur yang ada di laporan percobaan? Ibu ingin tahu nih, Abi. Apa Bi? Yang keras Bi?
strukturnya apa? Di teks laporan percobaan secara yang bagian khususnya. Apa? Judul, terus tujuan. Yang ketiga, alat dan bahan. 4, langkah-langkah. Terus hasil. Yang terakhir, kesimpulan. Apa sudah lengkap yang disebutkan Abi? Ayo yang lain. Oh, katanya belum, Bi, kata teman-temannya. Apa yang belum lengkap? Yang kurang? Tentang kajian teori. Nah, jadi nanti yang diperhatikan dari menelaah teks laporan percobaan adalah bagian-bagian tadi. Ya, bagian-bagian tadi. Nah, kemudian kalau dari segi kebahasaan. Dari segi kebahasaan, teks laporan percobaan itu dari segi kebahasaannya menggunakan kalimat atau kata yang seperti apa? Ada menggunakan kata yang bersinonim dan berantonim. Terus konjungsi, verba material atau istilah umumnya apa? Kata kerja. Ya. Oke, nanti itu juga kita perhatikan. Nanti yang akan kalian telaah teks laporan percobaan mengenai uji coba pada sebuah makanan. Mungkin di situ ada kata-kata teknis atau kata-kata ilmiah yang digunakan dalam teks laporan percobaan tersebut. Nah, itu bisa kalian perhatikan. Kemudian tadi kata kerja aktif ya sudah disebutkan. Kata bilangan. Nah, kata bilangan ini biasanya terdapat di bagian mana? Kemudian, nah, ini contoh dari sebuah teks laporan percobaan. Nah, kalau kalian disuruh menelaah, maka tadi yang diperhatikan adalah bagian dari struktur dan kebahasaan. Contohnya misalnya, nah, coba di bagian awal, yaitu judul. Nah, mengetahui kadar vitamin C di makanan dan minuman. Menurut kalian, dari judul yang yang ada di sini, apakah ada yang masih kurang tepat pemilihan judulnya? Atau misalnya penyusunannya atau penulisannya, menurut kalian ada yang kurang tepat nggak? Mengetahui kadar vitamin C di makanan dan minuman. Sudah ada gambaran dari contoh ini? Nanti apa yang harus kamu lakukan? Menelaah. Nah, tentu langkah pertama yaitu apa? Membaca. Tapi membacanya dengan apa? Membaca secara keseluruhan dan dengan cermat, teliti. Nah, itu yang harus kamu lakukan. Nah, setelah membaca, apa lagi? Mengamati, memeriksa. Nah, memeriksa. Kemudian ketika ada kesalahan, diberi apa dulu? Diberi tanda. Bahan makanan di situ atau minuman, larutan vitamin C. Nah, kadar vitamin C-nya 100% sampai saus tomat ABC. Nah, dari data itu coba kalian perhatikan. Dari apa yang bisa kalian ambil dari data yang ada di situ? Itu kalau kita perhatikan bahan makanan atau minuman itu kita konsumsi sehari-hari enggak? Banyak kita mengkonsumsi ini. Iya enggak? Nah, ketika diberikan tetesan apa? Apa yang dipakai? Betadine. Nah, reaksi yang ada menunjukkan kadar vitaminnya seperti itu.
Di dalamnya itu ada penjelasan nggak? Nah, belum ada kan? Iya, belum ada. Nah, menurut kalian sebenarnya apakah kalau menjelaskan hasil itu cukup hanya dengan data saja? Ataukah akan lebih bagus kalau juga dijelaskan dalam bentuk narasi? Kalau kalian sudah paham, sebelum Ibu masuk ke kegiatan selanjutnya, Ibu selalu senang dengan pantun. Ada pesan yang bisa kalian ambil, ya kan? Pendidikan ibarat jembatan, jembatan menuju masa depan. Selanjutnya, kita masuk ke kegiatan selanjutnya. Ibu akan membagikan LKPD yang nanti kalian didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Bukan, ini aja. Maksudnya untuk urutannya. 1 jeruk nipis, 2 jambu merah. Urutannya bukan banyaknya. Baik. Sekarang itu harapkan untuk nanti kelompok perwakilannya menyampaikan hasil diskusinya ya. Menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian yang lain menanggapinya. To see the truth around you, from a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Halo. Dan ya, setelah kalian belajar tentang menelaah ini, nanti ketika menelaah teks-teks yang lain, kalian sudah tahu apa sih yang harus dilakukan. Itu namanya pengalaman iya kan? Pengalaman belajar. Jadi kalian tahu, oh menelaah seperti ini ya. Ternyata yang harus diperhatikan itu dari segi bisa strukturnya, apakah kebahasaannya, apakah penulisannya. Sehingga ketika membaca, kita diajarkan untuk lebih cermat dan teliti. Nah, itu harapan dari pembelajaran hari ini. Oke ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ya, mudah-mudahan apa yang
kalian pelajari, kalian dapatkan, bisa bermanfaat untuk diri kamu sendiri dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu diharapkan. Untuk menutup pembelajaran ini, silakan Amal pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.